Halo teman-teman semua, kalian tahu nggak sih siapa filsuf yang mempunyai gagasan postmodernisme dalam sejarah? Masih bingung ya? Untuk itu, langsung saja kita pelajari bersama dalam video berikut ini. Filsafat sejarah adalah cabang ilmu filosofis yang mempelajari dan membahas makna, pola, dan tujuan dari proses sejarah manusia. Filsafat sejarah berusaha memahami bagaimana masa lalu membentuk masa kini dan masa depan, serta mencari tahu penjelasan atas arah dan tujuan perkembangan sejarah umat manusia. Para filsuf sejarah mencoba mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan fundamental, seperti apakah sejarah memiliki pola dan keteraturan, apakah ada makna dan tujuan yang dapat ditemukan dalam rangkaian peristiwa historis, atau bagaimana hubungan antara kebebasan manusia dan determinisme sejarah. Dengan memahami filsafat sejarah, kita dapat memaknai dan memetakan kontinuitas serta perubahan yang terjadi sepanjang perjalanan manusia, serta dapat melihat masa depan dengan perspektif yang lebih luas. Siapa sih Hayden White itu? Ayo ikuti aku cari tahu biografi dan pemikirannya dalam sejarah. Hayden White merupakan seorang ahli teori sastra dan historiografer Amerika yang karyanya sangat terkait dengan perubahan linguistik atau postmodernisme dalam sejarah. Beliau lahir pada tahun 1928 dari orang tua kelas pekerja di Tennessee. Beliau menempuh pendidikan sarjana di Wayne State University di Detroit setelah orang tuanya pindah ke sana untuk bekerja. White juga bertugas di Angkatan Laut Amerika Serikat pada akhir tahun 1940-an. Kemudian, Hayden White menyelesaikan studi pascasarjana di University of Michigan pada tahun 1955. Hayden White tumbuh sebagai tokoh yang menekuni ilmu sastra dan kepenulisan sejarah. Dalam buku Metahistory tahun 1973, ia berpendapat bahwa tulisan sejarah harus dibaca sebagai genre sastra dan bahwa analisis struktural dari produk-produknya menunjukkan hal ini. Kepura-puraan ilmiah para sejarawan abad ke-19 untuk mempelajari masa lalu sebagai ilmu telah lama dikempiskan, tetapi kelambanan teoritis dan sikap ironis yang diciptakan oleh warisan yang gagal ini terus menghambat karya tulis sejarah atau sastra yang asli saat ini. Para sejarawan modern harus menyadari bahwa apa yang mereka lakukan bukanlah ilmu pengetahuan, melainkan ilmu sastra. Jadi, bukan fisikawan dan matematikawan, tetapi seniman, penulis, dan kritikus yang dapat memberi para sejarawan model yang sesuai dengan pekerjaan mereka. Untuk memperkuat argumennya, Hayden White meneliti 8 sejarawan atau filsuf sejarah abad ke-19 seperti Range, TOEFL, Michelet, Burckhardt, Marx, Hegel, Nietzsche, dan Kreusch. Ia menyimpulkan bahwa mereka dapat diorganisasikan di sepanjang 4 sumbu yang sesuai dengan kategori yang tidak dapat disederhanakan dari semua tulisan sejarah. Yang pertama adalah cara kerja atau makna keseluruhan cerita yang dipinjam dari Northrop Frye, yaitu komedi, tragedi, romansa, dan satir. Yang kedua adalah implikasi ideologis yang dianalisis menggunakan kategori yang dipinjam dari Karl Mannheim, yaitu anarkis, radikal, konservatif, dan liberal. Yang ketiga adalah cara berargumen yang dianalisis menggunakan kategori yang dipinjam dari Stephen Pepper, yaitu formis, mekanistis, organikis, atau konstekstualis. Pilihan yang dibuat pengarang di sepanjang sumbu ini menentukan pilihan bahasanya yang bisa berupa metafora, metonimi,
sinekdoda, atau ironi. Menurut White, kebangkrutan intelektual pemahaman diri para sejarawan ditunjukkan oleh sikap keterpisahan ironis dari karya mereka sendiri, sikap skeptisisme, keraguan diri, dan paradoks, di mana para sejarawan mengakui kesia-siaan karya mereka, sementara pada saat yang sama bersikeras pada pentingnya karya tersebut. Sebaliknya, teori sastra menawarkan penjelasan yang koheren secara filosofis tentang penulisan sejarah, yang menegaskan kemungkinan dan pentingnya penulisan sejarah. Mengapa sains merupakan aktivitas yang secara intrinsik lebih bermartabat daripada sastra? Atas dasar apa perbedaan antara masa lalu sebagaimana adanya dan masa lalu seperti yang kita bayangkan ada? Bukankah sejarah dan sastra memiliki elemen dasar narasi, bahasa, metafora, subjek, dan tema yang sama? Bukankah sejarah pertama kali muncul sebagai sastra dan bukankah sejarah ditulis seperti itu secara sadar atau tidak sadar sejak saat itu? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini, menurut White, dengan kuat menunjukkan bahwa sejarah sebenarnya milik sastra daripada sains. Ketika kepura-puraan abad ke-19 telah disingkirkan di begitu banyak bidang lain, sejarah tetap memiliki cengkraman yang kuat pada penulisan sejarah. Sastra, seperti halnya sains, membahas dunia sebagaimana adanya. Medianya yaitu fiksi, tentu saja, tetapi substansinya adalah kondisi manusia, dan itu sama nyatanya dengan quark atau neutrino. Mengabaikan sastra sebagai sesuatu yang tidak nyata atau tidak diperhatikan oleh seseorang intelektual yang serius hanyalah omong kosong yang penuh prasangka. Sikap seperti itu juga diperlukan untuk melawan apa yang diajak Nietzsche sebagai dampak sejarah yang menimbulkan keputusasaan. Dengan kata lain, perasaan bahwa masa lalu menggantung seperti awan di atas segalanya. Dengan menghapuskan gagasan konyol tentang satu sejarah yang benar, White berpendapat para sejarawan dapat memperoleh kembali relevansi mereka dan memperlengkapi orang-orang yang hidup sekarang untuk upaya heroik dan berani. Hayden White meninggal di rumahnya di Santa Cruz pada tanggal 5 Maret 2018 pada usia 89 tahun. Hayden White adalah tokoh penting yang menjembatani sejarah intelektual dan teori budaya. Karyanya dalam buku Metahistory tetap menjadi salah satu studi historiografi terpenting di era modern. Fokusnya pada narasi dan hubungan antara sejarah dan sastra memberikan pengaruh penting pada kebangkitan sejarah budaya ke posisi dominannya dalam studi sejarah saat ini. Yang pertama ada buku Metahistory, The Historical Imagination in 19th Century Europe pada tahun 1973. Yang kedua, ada buku The Content of the Form pada tahun 1987. Yang ketiga, ada buku Tropics of Discourse tahun 1978. Yang keempat, ada buku The Fiction of Narrative, Essays on History, Literature, and Theory tahun 2010. Yang kelima, ada buku The Ethics of Narrative, Essay on History, Literature, and Theory yang dibuat pada tahun 2010. Nah, itu tadi pembahasan sekilas mengenai filsafat sejarah Hayden White. Gimana? Menarik kan mempelajari filsafat sejarah? Untuk itu, stay tune di pembahasan filsafat sejarah lainnya. Bye-bye.